Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum saya memasuki penjelasannya, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Immaculata Mutanmaran. Saya dari Teknik Informatika semester 5 kelas A. NIM 5520119024. Nah, di sini kita akan membahaskan tentang sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi DOS. Nah, tampilannya seperti ini. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Karena masih jadul dan belum ada antarmuka, proses memasukkan link instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan command prompt. Nah, di sini kelebihan dari sistem operasi DOS. Yang pertama, ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Yang kedua, ukurannya kecil. Yang ketiga, memiliki kompatibilitas tinggi. Nah, di sini kekurangannya. Yang pertama, belum ada antarmuka. Yang kedua, instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Dan berikutnya ini kita akan bahas tentang sistem operasi Windows, itu yang kedua ya. Windows merupakan jenis OS terbesar dan di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengkomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini Windows menjadi OS terbaik, mengalahkan Linux dan operating system lainnya saat ini. Usai berhentinya proses pengembangan sistem operasi Microsoft DOS, Windows menjadi favorit pengguna karena tampilannya sudah terpasang di hampir seluruh komputer IBM dan komputer lainnya. OS Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Sebagai informasi, OS Windows sejatinya merupakan hasil revolusi dari Microsoft DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Nah, di sini adalah kelebihan dari Microsoft Windows. Yang pertama, tampilan antarmuka friendly, lebih mudah dalam proses instalasi, dan aplikasi OS Windows melimpah. Nah, di yang ketiga kita akan kenal dengan sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kembali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Pengguna OS Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan Microsoft Windows atau macOS yang kebanyakan merupakan penggunaan sehari-hari. Di
Di sana web hosting sistem operasi Linux biasanya juga dimanfaatkan sebagai OS untuk komputer server. Anda bahkan bisa memiliki versi OS Linux pada server jika menggunakan layanan VPS murah yang saat ini sudah banyak dijual di Indonesia. Nah, sekarang kekurangan tidak open source, beberapa berbayar dan lumayan mahal, mudah retas karena sistem keamanannya masih lemah, rentan terkena virus. Tidak open source, berbayar dan lumayan mahal. Kelebihan open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Begini ya teman-teman, kenapa tadi video saya ada munculnya tentang, nah di sini kita bisa lihat ada munculnya tentang, di sini ada penjelasannya dulu baru muncul lagi tentang kelebihan kekurangannya. Dan di sini kekurangan ini nih apa? Di bagian sini saya mohon maaf karena terlalu cepat pengeditannya. Jadi kekurangannya saya akan tampilkan berikutnya. Pada yang kelebihan tadi Windows sudah dijelaskan, dan di sini kekurangan dari Windows-nya. Ya teman-teman jangan heran lagi, ini kekurangan Windows-nya. Nah, ini adalah kekurangan Windows. Mohon maaf. Di sini adalah kekurangan Windows-nya. Nah, yang berikut lagi akan ditampilkan kelebihan. Nah, kelebihan ini nih, ini adalah kelebihan dari Linux ya. Ini kelebihan dari Linux. Nah, seperti ini. Jadi, saya akan melanjutkan pembicaraan saya. Yang pertama open source, yang kedua gratis, tidak ada biaya lisensi. Yang ketiga perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan oleh banyak orang. Nah, di sini kita akan membahaskan kekurangan dari operasi tersebut. Tidak dianjurkan bagi pengguna awam, aplikasi Linux terbatas, cara instalasi Linux terbilang susah. Nah, itu Linux. Yang keempat kita akan bahas tentang sistem operasi macOS. Nah, tampilannya seperti ini macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diumumkan pada tahun 1900 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tidak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Di antara kertas, minta maaf, nah di sini lanjutannya. Di sini lanjutannya dari penjelasan yang saya baca tadi. Di antara kertas, penggunaan operating system yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Nah, di sini kelebihan dari sistem operasi macOS: lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Nah, itu kelebihannya. Sekarang kekurangan dari macOS. Harga
relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, tidak open source. Nah, yang kelima kita akan kenal dengan sistem operasi Unix. Ini yang terakhir ya teman-teman. Ini yang terakhir untuk penjelasannya. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis OS komputer generasi level yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya OS masa kini. Saat ini Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Terkait keunggulan dan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa Anda coba. Namun dari segi penggunaan Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Nah, sekarang kelebihan dari Unix. Yang pertama, tidak mudah terkena virus. Yang kedua, grafis dan tidak bisa digunakan cuma-cuma. Nah, ini kekurangan dari yang pertama, tampilan Unix kurang menarik. Yang kedua, tidak memiliki banyak pilihan dari drive. Hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mengakui bahwa penjelasan saya tadi terpatah-patah. Namun itulah berusahanya saya sampai ke titik terakhir ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.